Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi bersama kakak Agung Pangestu. Di sini kakak ingin menjelaskan satu materi yang paling penting dalam matematika, yaitu tentang refleksi. Nah, pasti adik-adik pernah bercermin di rumah, menampakkan bayangan bukan? Nah, itu adalah salah satu penerapan dari sifat-sifat refleksi. Nah, pasti adik-adik bertanya, apa sih itu refleksi dalam matematika? Refleksi dalam matematika adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan oleh cermin. Nah, pasti adik-adik bertanya nih, ada nggak sih ciri-ciri refleksi itu? Ciri-ciri refleksi adik-adik, kakak beritahu ada dua. Yang mana? Misalnya nih, kakak ada C, suatu cermin, dan di sini ada benda yang kakak misalkan dengan A, atau satu titik yang kakak misalkan dengan A, maka hasil bayangannya itu yang pertama, sifatnya apa? Ini jarak yang menghubungkan atau jarak antara titik asal dengan cermin itu akan selalu sama dengan jarak antara cermin dan bayangan. Nah, kakak katanya tadi dua, itu kan cuma satu. Apa yang kedua? Nah, adik-adik, yang kedua adalah, nah di sini kita tarik satu garis lurus. Nah, garis yang menghubungkan antara titik asal dan bayangan itu selalu tegak lurus dengan cermin. Itu adalah salah satu sifat dari refleksi. Jadi ada dua kan? Nah, kita masuk nih, kakak akan menjelaskan jenis refleksi, yaitu dua jenis refleksi. Padahal ada banyak loh, tapi kakak kenapa hanya ngambil dua? Karena kakak kali ini ingin memfokuskan adik-adik kepada dua pencerminan ini. Ini merupakan pencerminan dasar sehingga adik-adik harus paham. Nah, yang pertama adalah sumbu X dan yang kedua adalah terhadap sumbu Y. Nah, apa sih sumbu X dan sumbu Y? Ingat kembali adik-adik. Adik-adik pasti ingin ingat ada yang namanya koordinat kartesius. Yang mana yang pada sumbu horizontal adalah sebagai X dan sumbu vertikal sebagai Y. Kita misalkan ini semua sebagai cermin. Jadi, apa sih Kak Agung kalau misalnya terhadap sumbu X? Nah, misalnya kakak nih punya suatu titik P, X, Y. Kakak cerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya yaitu bayangannya P aksen, X aksen, Y aksen. Hah? Kok sama? Tentu beda. Yang mana P aksen tadi, di mana X aksen sama dengan X, dan Y aksen sama dengan negatif Y. Di sini adik-adik tentu pernah lihat. Yang pertama P sama dengan X, Y. Ini titik asal, titik bayangannya yaitu X, negatif Y. Nah, apa yang berubah? Tentu saja ordinatnya yang berubah. Absisnya bagaimana Kak Agung? Karena dia absisnya tadi sebagai cermin, maka dia tidak berubah. Jadi yang berubah hanya ordinat. Nah, kalau misalnya Kak Agung lebih jelasnya lagi, kita berikan contoh. Misalnya Kak Agung punya titik A 2,1. Kita ambil 2 satuan di X, kita ambil 1 satuan di Y. Nah, ini titiknya yaitu A sama dengan 2,1. Kak Agung cerminkan nih terhadap sumbu X. Pencerminannya yaitu MX. Ingat, Kak Agung lupa mengingatkan tadi. M adalah lambang dari pencerminan, di mana M di situ seharusnya MA, A itu adalah cermin. Jadi kalau misal sumbu X maka MX. Nah, ingat sifat yang pertama, jarak antara titik awal dan cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi kalau misalnya tadi jaraknya di atas atau di sumbu Y-nya adalah 1 satuan, maka ke bawahnya juga 1 satuan. Ini negatif 1, jadi dapatlah. Ingat kembali bahwa absisnya tetap, 2 tetap ditulis, yang berubah adalah ordinatnya negatif 1. Nah, di sini udah kelihatan yang mana antara bayangan dan juga titik asal. Udah paham belum? Kalau sudah paham, kita lanjutkan kepada sumbu Y. Di sini adik-adik, sumbu Y apabila Kak Agung punya satu titik lagi, titik P misalkan, PF, Y yang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Hasilnya yaitu sama dengan tadi, P aksen, X aksen, Y aksen sebagai bayangan, di mana X aksen sama dengan negatif X dan Y
Y sama dengan Y aksen sama dengan Y. Perhatikan kembali. P, koma Y. Ini titik asal. Titik bayangannya negatif koma Y. Apa yang berubah? Ayo, apa yang berubah? Tentunya absis yang berubah di sini. Kalau yang sumbu X tadi, ordinat yang berubah, kok di sini absis yang berubah atau negatif X yang berubah. Nah, bagaimana penerapannya dalam gambar? Apakah sama dengan sumbu X atau berbeda? Tentu saja berbeda karena cerminnya saja sudah berbeda antara X dan Y. Nah, kalau misalnya Kak Agung lagi ini punya satu titik lagi, jangan A kali ini, kita ambil B. Titiknya kita ambil B. Kita, adik-adik minta berapa? Nah, misalnya Kak Agung kasih titik B yaitu 2,3. Nah, kita ambil 2 satuan di X dan kita ambilnya juga ada 3 satuan di Y. 3 satuan. Maka akan kita dapatkan nilai titik B tadi, B 2,3. Kak Agung, jadi bagaimana sih cara mencerminkan sama dan tadi? Ingat sifat pertama, jarak antara objek yang dicerminkan dengan cermin sama dengan jarak antara cermin dan juga bayangan. Nah, kalau misalnya jaraknya tadi, ini di X-nya 2. Yang berubah kan tadi nilai X-nya kan, bukan? Jadi, kita cerminkan terhadap X. Nilai X-nya berubah nih, berapa nih? Kalau misalnya ini, jadi kan 2 satuan, berarti kok kiri juga 2 satuan. Ambil 2 satuan, negatif 2. Jadinya B aksen sama dengan nilai X-nya berubah, negatif 2, nilai ordinatnya tetap 3. Kita dapatkan di sini B aksen negatif 2,3. Adik-adik sudah paham? Adik-adik sudah paham? Mari kita coba kerjakan satu soal lagi untuk memperjelasnya. Sekarang adik-adik, kakak akan mencoba satu titik yang akan kakak cerminkan nih terhadap 2 sumbu, yaitu X dan Y. Kakak misalkan A 1,2. Nah, kita cerminkan terhadap X dulu ya. MX, di sini A aksennya berapa? Ingat kembali, yang berubah adalah kalau di X yaitu ordinat, maka 1 tetap aksisnya, 2-nya berubah jadi negatif. Nah, kalau kita cerminkan lagi, tadi kan 2 janji Kak Agung. Kita cerminkan lagi terhadap Y, maka didapat A aksen-aksen atau bayangan dari bayangan tadi. Didapat apa yang berubah? Aksisnya yang berubah, negatif 1 berubah. Ordinatnya bagaimana? Tetap, ordinatnya kita tetap, negatif 2 tetap. Nah, bagaimana gambarnya Kak Agung kalau begini? Nah, kita gambarkan. Ingat, koordinat kartesius selalu ada Y dan selalu ada X. Tadi berapa Kak Agung ambil? 2 satuan di X, 2 dan 1 satuan di Y. Salah, Kak Agung salah. Masa 1 satuan di X dan 2 satuan di Y. Nah, ini A, ini 1,2. Nah, Kak Agung, bagaimana jadinya dengan pencerminan 2 kali ini? Wah, nah kita cari A aksennya dulu. Ini kan namanya terhadap sumbu X. Jadi otomatis dari kuadran 1 dicerminkan ke kuadran keempat. Tetap loh, ingat sifat yang pertama, jaraknya selalu tetap dan selalu tegak lurus terhadap sumbu pencerminannya. Di sini tegak lurus. Sini ambil kalau misalnya ini jaraknya 2, ingat yang berubah adalah ordinat pada X. Jadi di sini ada 2, negatif 2. Didapat A aksen sama dengan 1, ordinat berubah negatif 2, berubah tanda. Nah, ini A aksen ke A aksen. Nah, jadi kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y, yang mana bayangan tadi kita cerminkan lagi nih ke sumbu Y. Nah, ingat kembali sifatnya selalu tegak lurus dan juga jaraknya sama. Kalau misalnya, ingat apa yang berubah pada pencerminan terhadap sumbu Y? Ya, itu dikenal dengan absis yang berubah. Di sini ada A double aksen, absisnya yang berubah jadi negatif 1, negatif 2 karena ordinatnya tidak berubah. Ini kan tadi kan di sini 1 satuan, otomatis ini 1 satuan.
Nah, inilah gambarnya adik-adik. Adik-adik sudah paham kan? Mari kita menyimpulkan. Nah, simpulan dari refleksi itu apa adik-adik? Ingat kembali definisi refleksi. Refleksi adalah suatu transformasi yang memetakan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Sifatnya ingat lagi, jarak antara objek yang dicerminkan dengan cermin sama dengan jarak cermin ke objek bayangan. Wah, satu lagi tidak sih Kak Agung sifatnya? Iya, satu lagi. Garis yang menghubungkan antara objek dengan bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Ingat itu, camkan itu, maka insya Allah adik-adik akan berhasil dalam mencerminkan semuanya. Terima kasih, begitu saja kali ini dengan Kakak Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.